Oh iya, saya cek dulu ya. Tidak lama itu Bu. Iya, kita cek dulu ya Iya, Pak. butuh sekali Ya. nih kalau mamaku kurang. Iya. Kira-kira berapa lama Ibu? Kalau untuk proses pencocokan, ini kan dia punya produk ini ada tersedia. Jadi kita tinggal proseskan kurang lebih 1 jam. Lamanya itu Bu. Gawat ini kurang. Iya. Bisa sabar, Pak. mati ini kurang mamaku. Iya. Jadi untuk pengambilan darah itu ada prosesnya Pak. Jadi tidak bisa langsung ambil begitu saja. Kenapa ribet sekali KPMI kalau urus darah lamanya? Iya. Jadi untuk saat ini Bapak tunggu dulu ya. Kita kasih pengantar dulu ini untuk resinya. Bapak dan Ibu bisa duduk dulu. Kalau memang kondisi pasien tidak memungkinkan, biasanya pihak rumah sakit menelpon ke kami, Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa duduk dulu ya. Dipercepat, Ibu, Di. Iya, nanti akan dipanggil setelah darah Iya, minta selesai. tolong dulu kurang bukan Iya. gawat ini kurang mamaku. Dik, Iya, minta iya. tolong Dik. Iya. Silakan Pak, Ibu. Assalamualaikum Nurse. Ya, Waalaikumsalam. ya. Sudah ada pasien kata Dek? Iya. Hari. Iya. Oh iya. Silakan. Saya duduk dulu Dek. Iya. Iya, sebentar. Pasiennya ada yang butuh darah ya tadi. Iya. Kita sudah telepon kan kalau saya tidak salah ada janji ya dengan Ada, Ketua iya. PMI, Iya. dengan Kepala UTD juga ya. Bisa dihubungi Nurse Bisa, sekarang? bisa. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ketua. Iya, katanya ada janji tak dengan rubrik kesehatan? Oh iya, di mana Miki? Oh sudah dekat? Oh iya, iya. Iya, langsung Miki masuk. Iya, iya. Makasih, Assalamualaikum. Sudah di jalan ya Nurse Iya, ya? Oh sudah iya. di jalan. Bisa ya. Oh iya. Kita ditengah. Assalamualaikum Pak Ketua. Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari tadi sudah ditunggu. Alhamdulillah. Oh, tapi Assalamualaikum Pak Ketua. Iya. Silakan Ki. Silakan. Silakan Ki Pak Ketua. Silakan Dok. Iya. Dokter ke saya ini. Silakan Dok. Ya. Iya, sehat-sehat ya Ki ini. Alhamdulillah, Yang ya Ical, Rabbil Alamin. Dokter Sukma. Iya, tapi sebelum kita ngobrol nih ada tadi yang sempat marah-marah ini pasien dong. butuh darah kok dong. dong. Tapi sebelum kita jelaskan kenapa sih harus ada waktu menunggu ya kan enggak seperti di sihir simsalabim darahnya ada kan betul, ya. Pak Ketua ya. Iya. Saya izin dulu saya sapa pemirsa dulu di rumah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. saudara dimanapun saat ini Anda berada. Bahagia sekali rasanya kita jumpa lagi dalam acara rubrik kesehatan. Saudara, kita ketahui bahwa stok darah sepatutnya senantiasa tersedia setiap hari untuk menjamin kebutuhan berbagai komponen darah. PMI dalam hal ini membantu pemerintah Republik Indonesia untuk ketersediaan darah tersebut. Nah, bagaimana ketersediaan stok darah dan cara mendapatkannya, kita akan bincangkan dan percakapkan lebih jauh bersama narasumber kita, tamu istimewa kami di sebelah kiri saya, Bapak Dr. Haji Samsul Rizal, MI, MSI. Beliau adalah Ketua Palang Merah Indonesia Kota Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya akrab warahmatullahi sapa wabarakatuh. Deng Ical ya, Deng Ical, boleh ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, di sebelah kiri beliau Ibu Dr. Hajah Sukmawati, Kepala UTD PMI Kota Makassar. Assalamualaikum Dok. Ya, dan juga tadi sudah ada pasien Desi ya. Desi yang mana? Desi dengan Pak Rahmat Widodo. Ada juga perawat kita Fitriani IMDkes. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan luar biasa sekali pada sore hari ini audiens kita teman-teman dari staf UTD PMI Kota Makassar. Saya mau cek dulu ya semangatnya. Rubrik kesehatan. Luar biasa. Dan pemirsa kami tak henti-hentinya, saya dan adik saya di belakang Dr. Sukma, adik Modi, selalu mengajak pemirsa untuk bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Kenapa kita harus berpindah ke TV digital? Karena dengan TV digital banyak programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah,
Untuk Anda yang jauh dari pesawat televisi, Anda tidak usah ragu. Anda boleh menonton TVRI dimanapun berada seluruh dunia. Lewat berbagai media sosial kami, ada di YouTube channel TVRI Sulawesi Selatan, ada di Facebook fanpage TVRI Sulawesi Selatan, dan juga di Instagram kami, TVRI Sulawesi Selatan, dan juga ada di aplikasi TVRI Klik. Anda tinggal mengunduh, kemudian pilihnya jangan salah, pilihnya Sulawesi Selatan tentu saja. Ya, dan alhamdulillah saya langsung saja, mungkin dari keluarga pasien ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Saya dok, mau bertanya ini, ketika saya punya keluarga ini butuh darah, bagaimana itu PMI punya mekanisme atau prosedur ketika saya butuh darah ke PMI? Bagaimana prosedurnya dok? Terima kasih. Iya, iya. Silakan Dokter Sukma dulu ya. Iya, Ya, silakan terima Dok. kasih. Ya, tadi Pak Rahmat Widodo ya, keluarga pasien. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk mendapatkan pelayanan darah di PMI Kota Makassar, tentu saja yang pertama harus ada pengantar dari rumah sakit. Ya, itu permintaan dari dokternya sendiri. Kemudian kalau sampai di UTD, jadi ada dua macam permintaan. Permintaan bisa langsung dari rumah sakit atau pelayanan tertutup, bisa juga pelayanan langsung, ya seperti tadi yang disampaikan bahwa kalau pelayanan langsung harus dilakukan uji cocok serasi namanya ya, crossmatch nama ininya, harus dilakukan itu, dan itu memang butuh waktu sesuai dengan standar minimal 45 menit. Ya, jadi sesuai tadi disampaikan oleh Ibu Putri sebagai perawat bahwa stoknya tersedia, tapi untuk mengeluarkan darah tersebut harus ada proses yang dilewati supaya pasien atau keluarga Bapak itu aman untuk mendapatkan pelayanan darah itu sendiri. Jadi ada mekanisme yang harus dilewati sehingga butuh waktu ya. Tadi saya dengar Pak Widodo marah-marah ya. Jadi Tidak ditahu. tidak Pak ya. Jadi mohon maaf, kami sebenarnya sangat ingin melakukan pelayanan yang optimal buat semua masyarakat. Hanya saja memang harus melewati proses itu untuk mendapatkan darah yang aman dan berkualitas. Seperti itu. Jelas ya Pak Rahmat ya. Ya. Baik Dok, saya lagi Dok, bagaimana memastikan Dok bahwa darah donor ini aman dan berkualitas bagi pasien, bagi si penerima? Ya, berbicara kualitas tentu saja ada standar yang harus dilewati. Berbicara standar dan tentu saja ada mekanisme. Misalnya kita bicara standar pelayanan, misalnya ada sertifikat ISO-nya. Kemudian ada kalau untuk UTD sendiri ada sertifikat yang sampai saat ini disebut sebagai CPOB ya. CPOB. Iya, Apa Dok? sertifikat Itu Dok, CPOB? Cara pembuatan obat Cara yang pembuatan benar obat yang benar, ya. atau baik. Karena kita ketahui bahwa di regulasi pemerintah disampaikan bahwa atau dikatakan bahwa obat itu darah itu identik dengan obat. Nah, itu salah satu pengakuan bahwa darah yang kita produksi adalah bermutu dan berkualitas. Seperti itu. Nanti ke depan ada lagi namanya akreditasi, tapi itu untuk institusi. Nah, institusi itu diakui oleh negara bahwa telah melakukan pelayanan di bidangnya sesuai dengan fasilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, bermutu, berkualitas, dan diakui oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, iya Dok. Sesuai standar. Sesuai standar ya, Deng Ical. Ya, ketersediaan komponen darah apa saja yang disiapkan oleh PMI, Dok? Ya, dan mungkin saya tambahkan sih Silakan, Dok. bahwa saat ini UTD PMI Makassar telah mendapatkan sertifikat CPOB. Ya. Ya, tahun 2019 beliau menerima di Jakarta dari Ketua PMI ya. bukan dari Badan Ketua POM. PMI-nya yang menerima. Iya. Dari Badan POM Badan POM. RI. Dok, ketersediaan stok darah apa saja selain eritrosit, mungkin trombosit juga? Ya, jadi apa ada aja, Dok? beberapa Ya. komponen yang diproduksi oleh UTD PMI Makassar selain darah keseluruhan yang biasa disebut all blood, kemudian ada sel-sel darah merah saja, ada trombosit saja, ada plasma atau komponen plasma yang dibekukan dulu
dan beberapa komponen yang memang harus sesuai dengan request dari dokternya. Misalnya mau darah yang disaring sel-sel darah putihnya, itu tapi harus sesuai request dokternya. Tidak setiap saat kita produksi. Sesuai permintaan dari Sesuai- dokter ya, yang sesuai mengirim ya dok ya. permintaan dokternya, ya, Iya. betul. Adakah regulasi dok dari pihak rumah sakit ke PMI mengenai ketersediaan stok darah? Jadi berbicara regulasi tapi kan pemerintah ya. Kalau antara rumah sakit dan PMI yang ada adalah perjanjian kerjasama antara rumah sakit dan PMI, dalam hal ini UTD-nya. Di mana di situ disebutkan bagaimana mekanisme yang harus dilewati sehingga darah dari PMI bisa didistribusikan ke rumah sakit. Di berbagai rumah sakit di Kota Makassar dan sekitarnya, kita ada 40 lebih rumah sakit yang kerjasama dengan UTD PMI Makassar. Alhamdulillah. Baik dok, ya. Iya. Boleh tepukannya buat Dokter Sukma, ya. Silahkan, mungkin Desi atau siapa Rahmat mau bertanya? Bukan audiens, maksud saya pasiennya dulu. Silakan mungkin. Begini dok, kan bagaimana kalau saya dari luar kota dok, toh saya ini kedong pendatang ji, nama aku saja Widodo. Jadi kurang keluarga aku di sini dok, kurang keluarga aku. Bagaimana mi PMI mengatasi itu, karena kalau saya butuh misalnya kosong stoknya, apakah apa langkahnya PMI supaya bantu carikan saya darah aku dok seperti itu? Berbicara tentang misalkan stoknya tidak tersedia yang dibutuhkan oleh pasien, ya jadi kebijakan dari PMI kita sudah mengantisipasi hal seperti itu. Kita harus membantu keluarga pasien atau pasien tersebut untuk mencarikan donor, karena di kami sudah ada sistem atau database di mana di situ tertera semua donor yang ada di PMI Makassar. Jadi setiap saat kami bisa menelpon beliau-beliau ya relawan-relawan kemanusiaan, dan itu merupakan kebijakan dari Ketua PMI Makassar. Jadi insya Allah kami bantu, tapi memang mesti sabar karena kita sangat bergantung kepada pendonornya kan, harus ditelepon dulu. Moga-moga pada saat ditelepon beliau-beliau relawan kemanusiaan ini ada di tempat. Biasanya kalau ditelepon pasti bersedia, insya Allah. Ya. Seperti itu. Ya. Baik, cukup ya Pak Rahmat ya. Saya mau ke Deng Ical lagi. Deng Ical, ada yang ngomong begini, masyarakat tuh waktu kita donor kan gratis, nggak bayar ya. Betul ya. Tahu-tahu butuh darah, per kantong dibayar sekian rupiah. Kenapa sih mahal? Boleh dijelaskan kenapa harus bayar? Silakan Deng Ical. Makasih banyak Edi dan seluruh audien sama pemirsa di mana saja berada, pemirsa TVRI. Ya. Jadi banyak memang yang bertanya, sama saya juga, sama teman-teman yang lain juga banyak yang bertanya, kenapa milih PMI ya? Pas kita butuh darah bayar, waktu kita donor tidak dibayar ki, dikasih jadi vitamin, dikasih jadi aqua, kadang-kadang Indomie sama biskuit, telur sama susu. Padahal sebenarnya di PMI itu sama sekali tidak menerapkan atau menghargai darah itu. Jadi darah itu sama sekali gratis, memang tidak ada sama sekali. Tetapi untuk memastikan darah itu layak transfusi, butuh mekanisme. Nah mekanisme itu yang seperti disampaikan oleh Dr. Sukma tadi itu yang mesti dijalankan sebagai protap dan SOP-nya untuk mengikuti standar WHO sama standarnya pemerintah sama standarnya Palamera sendiri. Nah dalam proses untuk mengikuti standar itulah memastikan kualitas darah yang terbaik itu butuh biaya. Maka kita minta kepada pemerintah itu untuk mengizinkan kita mendapatkan subsidi atau menerapkan BPPD namanya, biaya pengganti pengolahan darah. Jadi sebenarnya bukan harga darahnya tetapi harga biaya pengolahannya. Pengganti pengolahan itu biaya ya. pengganti pengolahan darah yang diizinkan oleh pemerintah Kota Makassar itu sebesar 325.000 per kantong darah. Per kantong Itu yang darah. umum, itu khusus untuk pelayanan umum. Yang standar ya, Deng Ical ya. Ada lagi yang 4 juta, ada lagi yang 3 juta. Nah seperti plasma konvalesen kemarin itu 4 juta. Ada juga yang plasma itu yang 3 juta per kantong. Tetapi sebenarnya biayanya PMI yang mesti dikeluarkan untuk memastikan darah tersebut itu layak transfusi itu jauh di atasnya. Bahkan dari asesmen yang dilakukan oleh PMI Pusat tahun 2020 kemarin
itu harga per kantong darah itu atau biaya pengolahannya itu sebesar 528.000 per kantong darah. Semestinya. Semestinya, Iya. iya. Nah, kita cuma diizinkan oleh pemerintah untuk menarik biaya pengganti pengolahan darah sebesar 325.000. Makanya selisihnya itu ada disubsidi oleh pemerintah kota. Iya. Nah, BPJS itu mengcover atau menanggung itu sebesar 360.000 per kantong darah. Nah, 325.000 yang dibayarkan oleh pasien ini itu mengurangi bebannya PMI untuk memastikan daerah tersebut layak transfusi. Nah, apa itu biayanya? Macam-macam, mulai dari kantongnya, sumber Proses dayanya, tadi ya, sumber kantongnya, dayanya. kemudian masuk di uji crossmatch-nya itu, sampai di saring. penerapan region untuk memastikan darah tersebut itu tidak mengandung virus hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV/AIDS, bahkan sampai proses hematologinya. Jadi semuanya proses itu membutuhkan biaya kurang lebih 528.000. Itu standar umum. Kalau di Makassar sendiri alhamdulillah sudah melakukan efisiensi yang ya super ketat lah. Ya, sehingga kita bisa efisiensi itu biayanya kurang lebih hampir mendekati 450.000. Jadi masih ada ya mesti wajib disubsidi. Iya. Jadi Begitu sangat kira-kira, jauh dari iya. kata mahal ya, Deng Ical, karena Iya. kita udah disubsidi juga pemerintah, udah Disubsidi, dibantu. 500 sekian mestinya pemirsa, kita hanya 300 sekian ya. Iya. Bukan beli darah. Bukan beli Ingat, darah, bukan jadi beli bukan darah. sama sekali harga Iya. darah, tetapi membantu PMI untuk menyelenggarakan pelayanan yang maksimal. Kalau besok-besok PMI banyak sekali uangnya, pasti dikurangi itu, tidak ada Mi. Atau misalnya ditanggung semuanya sama pemerintah, PMI tinggal kerjakan. Iya, begitu Ki. Kita tinggal Situasinya berdoa kayak ya, gini. Indonesia akan lebih baik, Deng Ical. Insya Allah Iya. ya, insya Allah ya. Ya, baik Deng Ical, UTD Iya. PMI Kota Makassar menyiapkan stok darah itu amannya berapa kantong per hari? Iya, jadi kalau melihat kebutuhan itu per hari biasanya antara 100 sampai 150 kantong per hari. Jadi average-nya itu di 120 kantong. Kadang-kadang waktu tertentu pada saat ada endemi misalnya, itu bisa sampai 250 kantong, kadang-kadang juga di bawahnya 100. Apalagi kalau kita melayani permintaan dari luar Sulsel. Itu kadang-kadang tiba-tiba melonjak per hari sampai 500 kantong. Karena kita juga seperti yang disampaikan Dr. Sukma tadi itu adalah koordinator wilayah regional 5. Jadi kita punya tanggung jawab pembinaan itu ke Indonesia Timur. Jadi bukan cuma Makassar, Sulawesi Selatan, tetapi kita juga ke Indonesia Timur. Jadi ke Papua, ke Maluku juga, dan hampir semua Sulawesi. Nah kadang-kadang tiba-tiba minta Kak 50 kantong, minta Kak 100 kantong. Itu wajib untuk dipenuhi. Dan alhamdulillah PMI Kota Makassar dengan manajemen dibantu oleh semua relawan, teman-teman staf itu, saat ini ada gambaran kurang lebih stok kita itu 2.000-an kantong. Jadi ekuivalen kira-kira untuk 20 hari lah. Yeah. Untuk standarnya ke depan aman ya. Standarnya untuk WHO itu minimal 2 hari. Kalau kita di PMI Makassar itu standarnya minimal kebutuhan untuk 5 hari. Jadi kalau 120, stok kita itu minimal 700 kantong lah. Dikali 5 untuk amannya ya. Iya, 120 dikali 5 hari. Jadi minimal sekali 700 kantong. Jadi kalau di bawahnya 700, tak boleh tak mau kita cari, coba. Tapi kalau di atasnya Ki 2000, kita mesti hold. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan media penyimpanan. Ya, jadi freezernya kita itu hanya bisa maksimal itu di angka 1.800 kantong. Tidak juga bisa 1.800. serta-merta Iya. sebanyak-banyaknya darah masuk karena boleh, bersangkut paut lagi dengan tempat menyimpannya, Dok ya. Dengan kualitasnya, Iya, karena Deng akan Ical. mempengaruhi. Iya. Iya, jadi kita memang atur supaya stok darahnya kita itu antara 1.800 sampai 2.200 lah. Itu maksimal sekali, Mi. Kalau kita lihat, kita komunikasikan dengan PMI yang lain, siapa tahu ada yang memungkinkan atau ada yang memang dia prediksi itu butuh. Misalnya kalau ada endemik di tempat lain, ada pandemi, biasanya kita siapkan memang, Mi. Iya, Deng. Iya. Seperti itu ya. Iya. Dan alhamdulillah di klinik rubrik kesehatan TVRI juga teman-teman TVRI beberapa ada yang donor darah, mudah-mudahan semakin Iya. cukup ya. Semakin Ada cukup, saya insya lihat Allah. Ketua Tim Berita Pak Bahri Rashid beserta teman-teman, ada juga Pak Joni, ada Pak Hamdani, Iya, ada Kak Citra, itu semua pada donor, Pak Rasim juga ya. Semua pada donor, Ibu Fatma juga, Pak Ivan, Samad. Nah, semua ini mungkin setelah acara ini kita tetap melanjutkan donor darahnya, Insya Deng Allah, Ical, ya. untuk ketersediaan stok darah ya. Iya. Iya, Deng Ical, kebutuhannya kemana saja selain membantu pasien di Makassar, membantukah juga di luar Makassar atau bahkan di luar Sulawesi Selatan?
Membantu sampai ke Indonesia Timur. Bahkan kadang-kadang kita layani sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Bahkan kadang-kadang kita kirim ke luar negeri. Keluar negeri Melalui malah PMI ya. Pusat, Luar biasa. kita pernah kirim ke Singapura, pernah kirim ke Libanon, pernah kirim ke Palestina, pernah kirim ke daerah bencana. Yang waktu kemarin 2 tahun kemarin itu tiba-tiba ada bom di Libanon, itu kita kirim juga Kita bantu 100 sampai ke kantong. Libanon. Iya. Jadi prinsipnya adalah Palang Indonesia itu adalah lembaga internasional yang memang mengatur supaya ketersediaan itu cukup sehingga kadang-kadang kita diminta untuk menutupi kekurangan di daerah lain. Jadi kita mesti siap-siap saja. Baik, luar biasa. Iya. Nah, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya ya. Ini adik-adik perawat Betul. ini. Ini dok perawat semua tapi mereka bisa main musik. Oh, Iya, ada yang ngicel. tuh. Silakan mulai dari Rio. Pertanyaan saya sebenarnya tadi udah dijawab sama Dok Edi, Pak Ya. Ical. Iya. Soal itu donor darah, kenapa kita harus bayar padahal kalau kita donor darah gratis. Iya. Udah dijawab tadi. Oh, sudah ya, sudah terjawab ya. Berarti Dikna ya, Dikna. Dikna. Iya, kembarannya Lila ya. Saya sampai bingung namanya ya. Silakan Dikna. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan saya, kalau boleh tahu Iya. stok darah PMI itu dari mana saja? Nah ini yang Dari penting mana memang. saja, iya. Nah, stok darah kita di PMI itu semua dari relawan. Jadi ada 2 sih sebenarnya. Satunya dari relawan, satunya dari pendonor keluarga. Nah ini pendonor keluarga kadang-kadang memang kita butuhkan. Pertama karena kekurangan stok, yang kedua karena memang kadang-kadang kita mengalami masalah yang namanya incompatible. Jadi ada darah tertentu yang kadang-kadang memang harus diambil dari keluarganya karena incompatible atau karena memang butuh darah segar. Nah biasanya kita minta dari keluarganya. Tetapi kalau basis pendonor kita itu paling banyak dari mahasiswa, dari pendonor. Jadi adik mahasiswa terima kasih banyak. Yang kedua memang kita punya relasi yang memang sudah setiap saat berdonor, termasuk ini TVRI, dari TNI, dari Polri, dari kalangan pemerintahan, pemadam, Satpol PP, hampir semuanya memang kita jalin komunikasi supaya anytime kalau kita butuh itu kita minta nih. Iya. Puas ya, Dikta ya. Iya. Vino mau nanya juga. Saya juga Silakan mau nanya. Vino. Iya. Kalau misalnya ini kebetulan seandainya PMI kehabisan stok darah atau mungkin pernah ya. Iya. Terus solusinya mungkin ada. Sering, iya. Jadi sering kita mengalami kekurangan stok darah. Jadi kadang-kadang yang paling sering kita alami itu bukan stok darah, kelangkaan stok darah secara umum. Jadi misalnya kita punya stok itu 2.000. Kadang-kadang ada satu jenis tertentu yang overuse. Jadi kan kita melayani itu minimal 4 komponen darah. Jadi kadang-kadang kita stok itu masing-masing tak 200 kantong. Tiba-tiba ada misalnya sel darah merah atau plasma atau yang paling sering itu kalau darah segar. Whole blood itu biasanya kita terpaksa menyiapkan teman-teman relawan. Makanya ada database-nya di UTD, tinggal itu segera di broadcast. Bos, butuh kilo darah, tolong dulu Nah kadang-kadang itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya banyak stok, tetapi khusus untuk yang dibutuhkan pada saat itu lagi tidak ada. Lagi sebenarnya sih over, jadi kalau pagi-pagi sih aman sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan tengah malam, habis bentuk ini belum lagi kita olah, nah biasanya kita minta bantuan dari teman-teman relawan yang memang ada donor darah on call namanya. Jadi ada pendonor panggilan kodong. Yeah. Insya Allah Jadi banyak memang sudah amalnya ya, standby, ada yang ngicau iya. ya. Karena dia Sangat standby banyak. ya, Iya, standby. on call. Puas ya, Vino? Boleh tepukannya? Iya. Ini saya lihat ada Pak Yasin, ada Aji, ada Rial yang ngintip-ngintip malu-malu mau juga donor darah tapi malu-malu ya. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam malu-malu dong, Titu. Gitu, Pak. Sungguh hancurnya hatiku, sungguh hancurnya perasaanku. Oh, oh, kau telah membunuh cintaku. Kau tipu aku dengan dirimu. Ku tahu ternyata
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Sedikit ya Ical ya. Iya. Masih dalam acara rubrik kesehatan TVRI. Rubrik kesehatan penyakit dengan adekuat. Terima kasih. Iya, dan Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berinteraksi dengan kami boleh di 0811 4460 6600. Halo rubrik kesehatan. Halo rubrik kesehatan. Sambil nanti dengan telepon, teman-teman audiens silahkan angkat tangannya lebih dulu yang ingin bertanya. Ya, silahkan Wahyu. Ya. Saya Wahyu. Saya mau bertanya, apakah saya bisa menjadi pendonor darah tetap? Nah, itu saja Dok ya. Ya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Penanya kedua mungkin ada lagi teman-teman audiens, silahkan. Disebutkan namanya lebih dulu. Boleh berdiri ya, disebutkan namanya lebih dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana. Di sini saya ingin bertanya, adakah syarat-syarat tertentu untuk menjadi pendonor? Untuk jadi pendonor apa aja syaratnya gitu ya? Masih. Ya, terima kasih Ana. Ya. Kemudian masih boleh satu orang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ain, pertanyaan saya, setelah mendonor, apakah darah tersebut bisa langsung diberikan ke pasien atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Baik, yang Wahyu dulu, silakan Deng Ical mungkin bisa jawab. Bisa saya jawab sedikit tapi nanti dijawab secara teknis. Silakan Kak Dokter. Ya. Yang pertama Wahyu sama Ana sama Aindi. Iya. Wahyu kalau mau jadi pendonor, alhamdulillah. Enak mesin perasaan itu kalau ada yang mau pendonor. Begitu dia. Pertama karena donor itu ada kesalahpahaman orang lah. Dia anggap dulu itu motivasinya pendonor itu adalah untuk membantu orang lain. Alhamdulillah sekarang kita sudah robah kampanye kita. Jadi bukan hanya sekadar membantu orang lain, tetapi sebenarnya sangat baik untuk kesehatan diri sendiri yang pendonor. Kenapa? Karena dengan berdonor itu kita sudah mampu mendeteksi dini penyakit. Kita tahu mungkin bahwa ada darah tinggi ada potensi hepatitis ada misalnya gangguan kesehatan Karena pada saat kita diperiksa itu diukur memang beberapa tekanan bagaimana HB dan lain-lain sampai kita lolos atau tidak. Ya, jadi otomatis itu mendeteksi dini kesehatan penyakit. Kalau sudah makin mendonor lagi itu membantu kita untuk mengurangi tingkat kekentalan darah. Nah kalau kita kekentalan darah tak rendah artinya lancar maka kinerja organ tubuh kita itu menjadi sangat baik dan tingkat kekentalan darah yang rendah akan membuat kinerja darah untuk membawa oksigen dan mineral ke seluruh tubuh itu menjadi maksimal. Jadi kayak itu oli kalau mobil
oli baru dengan oli tua, itu kira-kira analoginya yang paling cocok. Jadi kalau sering kita ganti oli, maka otomatis kinerja organ kita itu menjadi semakin maksimal. Jadi kita robah lagi kampanye itu bahwa kalau mendonor itu bukan cuma baik untuk orang lain karena kita membantu, tetapi baik memang buat juga kita baik juga untuk diri ya, kita sendiri. ya. Supaya nanti ini bisa menjadi gaya hidupnya kita. Pokoknya kalau mau mendonor, saya bilang selalu ke Kak Edi, ini bahwa nanti kalau saya punya anak mau dilamar sama orang, nah, ada anakku 2 cewek, nah, jadi kalau dilamar yang pertama saya mau tanya gini adalah kartu golongan darah. Iya. Kenapa? Karena kalau orang rajin berdonor darah, maka tadi itu sudah bebas penyakit hepatitis B, hepatitis C, tidak nakaltomi karena tidak sepilis, tidak HIV. Tidak HIV, iya. Jadi kan gampang ceritanya, mana kartu golongan darahmu. Kalau ada kartu golongan darahnya, berarti aman sebenarnya ini. Artinya mengurangi resikonya jauh. Sehingga kedepannya memang sudah ada kita screening awal, ada screening ya. awal. Iya, kalau lebih jago Pak kakak ini. Iya, jangan dulu Pak itu Pak. Iya. Jadi kalau kakak Wahyu mau mendonor, alhamdulillah baik sekali karena nanti ada syarat-syarat teknisnya kakak Ana juga. Syarat teknisnya itu usianya minimal 18 tahun. Dulu itu 17 tahun. Tapi dilihat ke kondisi fisiologisnya nanti diperiksa ke itu sampai usia 55 tahun. Kan kita belum pakai 55 toh. Iya, sekarang itu 60 lagi. Untuk yang pendonor rutin itu ada yang sampai usia 67 tahun, 80 tahun bahkan ada. Itu diperiksa dulu hematologinya. Alhamdulillah masih bagus sih fisiologinya. Akhirnya dibolehkan. Jadi siapa saja boleh untuk berdonor ya. Terima kasih banyak semua yang sudah mendonor. Jelas ya Wahyu ya. Terima kasih Wahyu. Ya, Wahyu dengan Ana juga udah terjawab berarti ya. Sedikit. Dari Deng Ical ya. Dari pertanyaan pertanyaan yang ketiga ya. Ya, silakan. Mungkin Dokter Sukma silakan. Oh ya, tadi pertanyaannya bagaimana proses yang akan dilalui. Oh ya, ya. Setelah donor Dok, diambil langsung transfusi. Itu langsung. Gitu, ya. Boleh nggak? Yang itu yang kadang-kadang menjadi masalah yang membuat keluarga pasien yang mungkin mencak-mencak di UTD karena merasa kan baru-baru sudah donor. Kok sekian jam menunggu baru bisa selesai. Nah, perlu kita ketahui tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa untuk mendapatkan darah yang bermutu dan berkualitas ada proses yang harus dilewati. Yang pertama harus tadi telah disebutkan periksa apakah kantong darah itu mengandung 4 penyakit minimal yang dideteksi, HIV, hepatitis B, C, dan sifilis. Kemudian diolah ya. Ya, Dok. Jadi apalagi kalau minta komponen PRC kan harus diolah dulu. Nah, diolah dulu itu butuh proses antara pengujian dan pengolahan itu butuh kurang lebih 4 jam. Iya, Dok. Kemudian harus juga dilakukan uji cocok serasi itu kurang lebih 45 menit. Jadi berarti ya 4-5 jam baru darah bisa keluar. Tidak langsung begitu diambil sudah di dalam kantong langsung diserahkan ke keluarga pasien, tidak seperti itu. Butuh proses untuk mendapatkan darah yang aman dan berkualitas buat keluarganya. Kalau itu Kakak Edi memang itu sudah standarnya WHO. Jadi boleh di dalam keadaan emergensi yang seperti kita lihat di film-film itu antara satu dengan orang langsung transfusi. Tapi itu betul-betul sudah emergensi. Kenapa? Karena itu dalam keadaan perang atau dalam keadaan bencana itu dibolehkan. Itu pun juga di lapangan kita lakukan pemeriksaan crossmed. Tetapi yang standar WHO itu seperti yang dijelaskan Dokter Sukma tadi. Kenapa? Karena jangan sampai gara-gara transfusi darah akhirnya justru mendapatkan penyakit yang lebih fatal atau lebih akut. Niatnya nolong ya Pak Ketua, tapi ternyata nggak nolong ya. Malah dulu pernah ada kasus kecelakaan kodong, orang patah tulang atau orang melahirkan Jadi dia butuh transfusi darah karena tidak diperiksa, sembuh penyakitnya, sembuh patah tulangnya, habis melahirkan, 3 bulan kemudian terperiksa ternyata penerima itu menderita HIV/AIDS misalnya atau menderita hepatitis C. Akhirnya justru mendapatkan penyakit yang lebih fatal. Nah ini yang menghindari hal-hal seperti ini sehingga dilakukan standar pemeriksaan. Jadi ADEM itu standar WHO karena kan jangan sampai kalau gitu sekali lagi tadi mencegah daripada lebih bagus lah daripada mengobati supaya jangan sampai ada yang dirugikan karena proses transfusi darah. Demikian Kakak Edi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Cukup ya, puas ya.
Silakan, mungkin ada pemirsa di rumah di 0811 4460 6600. Halo, rubrik kesehatan. Topik kita setetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Topik kita pada hari ini. Halo, rubrik kesehatan. Passwordnya jangan lupa rubrik kesehatan ya. Halo, rubrik kesehatan. Terputus, boleh coba lagi di 0811 4460 6600. Sudah ada dua tamu istimewa saya, ada Yang Ical, Pak Ketua PMI. Ya, sudah terhubung. Halo, rubrik kesehatan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Ini Pak Abdullah dari Makassar. Silakan Pak Abdullah di Makassar. Singkat saja, ini pertanyaan saya, kenapa mesti tidak dibayar itu orang yang mendonor, sedangkan dia itu kan apa sukarela, maksudnya tidak dibeli darahnya. Ya. Itu saja. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa yang mendonor itu tidak dibayar padahal dia sukarela? Udah terjawab berarti. Kan sukarela berarti tidak dibayar lagi. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih ya Pak Abdullah. Dulu pernah ada pendonor yang dibayar, bahkan diiklankan dirinya sama dengan organ tubuh. Diiklankan Ki. Tetapi memang prinsipnya PMI itu tidak berbayar dan tidak membayar. Jadi ada orang yang mau cari untung. Iya Pak Ketua. Jadi akhirnya dia jadi agen. Oh, saya carikan kau pendonor, bayar Kak sekian. Akhirnya pendonornya itu dibayar oleh agennya itu. Dan PMI tidak boleh melakukan itu. Jadi kalau ada agennya, dulu pernah banyak yang seperti itu. Ada agen-agen, dia kumpul, mohon maaf, dia kumpul-kumpul gitu tukang-tukang becak kodong. Nah tiba-tiba ada orang butuh, dia mencari kisah kanakan, tetapi dia minta dari keluarga pasien itu bayar kisah satu kantongku 1 juta, dia kasih itu tukang becaknya 500. Jadi calo dong Pak Ketua ya? Jadi calo, nggak enaknya kalau saya bilang calo. Nggak boleh ya Pak Ketua ya? Sama sekali nggak boleh. Jadi kita ciptakan sistem yang memungkinkan itu terkoneksi langsung. Bahkan teman-teman yang membutuhkan, yang keluarganya itu bisa membuka di database-nya PMI. Bisa diakses, sudah ada grup-grup juga di luar sana. Ada beberapa kelompok relawan, ada Blood for Life, ada pahlawan darah, ada macam-macam orang yang memang sudah komunitas yang mengkhususkan diri untuk membantu sesama. Kalau itu resmi. Resmi, iya. Bukan agent-agent yang bukan dalam tanda kutip tadi ya. Nah itu not for sale semuanya. Ikhlas, mereka semua itu volunteer. Iya. Baik Pak Abdullah, semoga puas ya dengan jawaban Ketua PMI kita. Di belakang Pak Abdullah silahkan di 0811 4460 6600. Halo, topik kita tetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Halo? Iya, saya ke Dokter Sukma lagi. Dok, kan biasanya ada istilah saya butuh A+, A- gitu dok ya. Sebenarnya sistem penggolongan darah itu ada berapa macam sih dok? Ya ada sistem AB0, ada sistem resus, seperti apa dok? Jangan dijawab dulu dok, sudah ada tamu yang masuk. Ya. Halo, rubrik kesehatan TVRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Lia, Makassar. Silakan, Ibu Lia di Makassar. Terima kasih. Hampir sama dengan yang ditanyakan Pak Edi tadi. Iya. Pada umumnya itu saya lihat itu pasien itu biasanya membutuhkan golongan darah B+ ya. Paling banyak saya dengar itu B+. Sedangkan juga yang menurut yang saya dengar itu kan dulu kalau golongan darah O itu bisa digunakan oleh semua golongan darah. Kalau dulu kalau tidak salah begitu. Betul, penerima tapi katanya universal. sekarang tidak boleh lagi. Harusnya kalau O ya O juga, B+, B+ juga. Yang saya mau tanyakan pertama itu adalah kenapa ada perubahan ya. Kami memang betul bahwa tidak boleh lagi beda golongan darah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang batas usia ya. Misalnya siswa itu minimal usia berapa bisa menjadi pendonor darah. Dan yang terakhir tadi juga sudah disinggung. Apakah memang tidak ada artinya atau dibeli? Kalau misalnya kita minta di PMI tentang darah yang dibutuhkan itu memang tidak berbayar atau istilahnya gratis juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia. Ya, tetap stay tune di TVRI ya, didengarkan jawaban narasumber kita. Silakan Dokter Sukma. Ya. Ya, jadi yang pertama
tadi sistem golongan darah. Ya, sistem golongan darah kita ketahui bahwa ada sistem penggolongan darah yang kita kenal saat ini adalah A, B, AB dan O. Dan juga ada yang lain yaitu resus. Ada resus negatif, mungkin sehubungan juga dengan pertanyaan Bu Lia tadi, bahwa kadang-kadang yang banyak adalah resus positif. Iya. Tapi ada juga yang kadang-kadang minta resus negatif kalau pasiennya adalah resus negatif. Nah, penggolongan darah ini ditentukan oleh adanya antigen dan antibodi di darah seseorang. Sehingga dikatakan dia A kalau antigennya seperti ini, antibodinya seperti ini. Jadi ditentukan oleh antibodi dan antigen seseorang sehingga muncullah penggolongan darah dari. Iya, jadi penentuan golongan darah itu karena keberadaan antigen atau aglutinogen, Dok ya. Iya, aglutinogen dan kalau orang yang golongan darah A berarti dia punya antigen A, kalau B punya antigen B. Kalau O bukan punya antigen O ya, justru malah nggak punya antigen ya, makanya disebut O ya, Dok ya. Iya, O arti 0 ya, 0. Iya, kemudian yang resus, Dok, bisa dijelaskan sedikit resus positif negatif? Oleh, ada namanya antigen B. Nah, itu manakala dia resus negatif berarti tidak ada antigen tidak ada di dalam antigen darah resus. tersebut. Iya. Kalau dia ada berarti dia positif pada saat pemeriksaan. Pertanyaan keduanya, Dok, apakah harus A+ ke A+? A+ nggak boleh ke A-, ya, dan seterusnya. Tadi dulu-dulu katanya bisa semua golongan darah, O bisa ke semua. Kalau yang O donor universal. Itu dulu ya, mungkin Dok. Tahun yang dulu-dulu sekali mungkin dokter Pak Ketua bilang tadi, mungkin di zaman perang bisa langsung dari pendonor ke resipiennya ya. Tapi saat ini tidak seperti itu, bahwa semua golongan darah harus sama ya. Jadi harus sama golongan darahnya. Kalau A dengan A, itu pun kita masih periksa cocok tidak dari golongan darah ini ke golongan darah si pendonor ke golongan darah pasien. Walaupun antigennya sama. Sama punya antigen, tapi memang pada kasus-kasus tertentu boleh jadi ada genotip yang ikut di dalam darah seseorang. Jadi tidak sama persis dengan. Jadi tidak lagi, Dok, O di donor universal, tidak lagi. Tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. AB tidak lagi resipien universal. Bukan. Walaupun secara teori bisa, Dok ya. Bisa kalau gugur teorinya juga kayak ini. Iya. Sudah tidak dipakai lagi. Itu teori dari Dr. Landsteiner, Dok ya. Iya, Landsteiner itu sudah cukup lama, di tahun 1090 itu sudah gugur teori itu. Baik, ya seperti itu Bu Lia. Kemudian yang terakhir mengenai ini mungkin Pak Ketua bisa jawab itu bayar nggak bayar lagi. Bu Lia ini. Ibu Lia nggak ikut yang dari awal terlambat tadi. Ini. Tune up ini. Iya. Station. Iya. Jadi Bu Lia, jadi sekali lagi yang dibayar itu bukan sama sekali harga darah ya. Yang dibayar itu adalah BPPD, biaya pengganti pengolahan darah, untuk memastikan PMI itu mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh PMI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan WHO, supaya tidak boleh ada penyakit ikutan yang ikut. Ini penumpang gelap ini dari darah pendonor ke resipien tadi, ke penerima, supaya tidak ada resiko-resiko. Jadi ini untuk meminimalisir resikonya. Nah besok ini Bu Lia, besok-besok kalau PMI itu sebagai organisasi nirlaba itu punya uang yang banyak, maka biaya ini pasti akan semakin hari semakin berkurang. Dan mudah-mudahan besok-besok itu gratis. Sekarang ini dianggap gratis karena dibayarkan oleh BPJS. Iya, dalam bentuk subsidi BPJS itu sebesar 360.000 oleh BPJS, kemudian disubsidi oleh PMI atau pemerintah kabupaten kotanya itu sisanya. Iya, jadi BPJS subsidi ke 360, sisanya oleh PMI dalam bentuk efisiensi, dan hibah dalam bentuk pemerintah kota dalam bentuk hibah. Kita berdoa saja Bu Lia, biar nanti sama sekali nggak bayar ya, nggak bayar biaya. Ingat, bukan nggak bayar beli darah, sekali lagi bukan beli darah ya, Dok ya. Yang penting lagi nih Pak, ini kita sampaikan bahwa Bu Lia, ini kita di PMI itu prinsip pelayanannya kita itu sama sekali tidak melihat siapa yang butuh, siapa yang bawa. Jadi prinsip kita itu boleh dibilang first come, first service. Siapa yang paling butuh, dia yang diutamakan. Jadi bukan juga tadi first come, first service, tapi memang siapa yang paling butuh. Jadi ada kode-kode kedokteran, nanti Dr. Sukma sampaikan ada yang sito, ada yang persiapan.
Jadi bukan berarti anak pejabat atau anak orang kaya atau anak orang gagah itu duluan dilayani, enggak sama sekali. Bukan status sosial, bukan status politik, Bukan tetapi status ada dompet, memang iya. betul. Nggak ada sama sekali, iya. Jadi semuanya diperlakukan sama, bahkan kalau sudah masuk di ruang pelayanan itu tidak ketahuan siapa yang butuh karena itu sudah kode-kode Mi. Jadi biar lagi Pak Ketuanya telepon Ki 12 kali, itu pelayanannya akan sama, standar semua. Jadi mau anak pejabat dan orang kaya, semua pelayanan itu sama karena yang didahulukan itu adalah yang paling butuh. Sama sekali tidak ada intervensi yang lain. Sudah intervensi ini sudah murni kemanusiaan. Iya. Ya, semoga Ibu Lia puas ya dengan jawaban narasumber kita. Kita terima penelpon setelah Ibu Lia. Halo di 081144606600. Tetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Halo rubrik kesehatan. Ya, Dok, saya ke Dokter Sukma lagi, Dok. Ini pengetahuan sistem golongan darah tadi ada nggak manfaatnya, Dok? Misalnya membantu mungkin tidak sengaja terjadi pertukaran bayi di rumah sakit ketika lahir atau mungkin sampai ke kasus perselingkuhan. Kalau secara genetis, Dok, itu bisa nggak, Dok? Pengetahuan golongan darah ini kita pakai. Genotipnya, tapi bisa, Dok, itu ya? bukan di UTD ya, bukan di UTD. Bukan di ranah UTD, ya, tapi bukan secara di ranah keilmuan, UTD, Dok, bisa? Ya, secara keilmuan ada, bisa mendeteksi genotip masing-masing orang ya atau manusia. Cuma memang kita tidak ke ranah seperti itu. Yang di UTD adalah seperti beberapa UTD yang maju di Jawa bisa mendeteksi, misalkan ada tadi Pak Ketua menyebut incompatible, artinya tidak cocok antara donor kantong darah yang ada dengan pasien, itu bisa dilacak sampai ke genotip golongan darahnya. Cuma di Makassar belum, karena itu mungkin masih perlu proses untuk kami. Sebenarnya di tahun 2020 kami rencanakan untuk masuk ke ranah itu, tapi berhubung masuk ke pandemi kita tidak lanjutkan lagi. Insya Allah beberapa waktu kemudian, saat kemudian kan kita boleh masuk. jadi kan, Dok, ya, misalnya anaknya golongan darah tertentu, kita yakin bahwa ini pasti bukan anak kandungnya. Karena golongan darah ayah dengan ibunya tidak memungkinkan untuk penurunan kepada anak. Tapi perlu dilacak lagi karena ada namanya genotip-genotip tertentu yang menentukan golongan darah seseorang. Sehingga kita tidak ke ranah itu dulu iya, untuk UTD dan Makassar, memang, Dok, ya? bukan tugasnya UTD. UTD tupoksinya adalah sesuai tupoksi dari PMI bahwa sebagai penyedia komponen darah yang dibutuhkan pasien ke rumah sakit. Baik, Dok. Iya. Boleh temukannya buat Dokter Sukma. Kita terima penelpon lagi di 081144606600. Halo, rubrik kesehatan. Tetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Topik kita sore ini. Silakan, Bapak Ibu. Halo, rubrik kesehatan. Boleh dikecilkan volume televisinya. Kalau Bapak Ibu dekat televisi, agak menjauh ya dari televisi biar tidak feedback suaranya. Halo. Ya, sambil menanti deringan telepon yang terputus, saya mau ke Pak Ketua lagi. Pak Ketua, bagaimana regulasi dan distribusi kantong darah untuk di Makassar dan sekitarnya? Iya, kalau di Makassar sendiri memang prinsipnya kita itu tidak melihat organisasinya, tidak melihat warna kulitnya atau status dompetnya. Ya. Sekali lagi semuanya sama. Jadi kita tidak pernah tidak melayani permintaan dari rumah sakit atau dari pasiennya itu, kecuali kalau memang hanya sekadar persiapan. Jadi kadang-kadang ada tuh yang bilang, Pak Ketua kan kita akrab, jadi saya booking dulu nanti 3 hari ke depan mau ke operasi. Nggak boleh sama sekali. Boleh jadi simpan di Pak Ketua atau di pengurus atau di staf, tetapi tidak akan dilayani secara teknis di laboratorium. Karena SOP-nya itu siapa yang butuh itu baru diproses. Ya. Ada juga yang bilang, saya tiap hari ke donor, giliran saya butuh, kenapa saya tidak dikasih? Ada juga beberapa, bahkan ada beberapa lembaga yang bilang, saya mau kerjasama eksklusif. Bahwa saya mendonor, tapi kalau saya butuh, awas kalau kau tidak kasih, Kak. Itu tidak bisa kita lakukan di PMI. Yang boleh itu adalah kalau kita mendonor, kemudian kita memang request, saya mau mendonor untuk si A. Karena kebetulan sakit ke keluarga aku dan saya mendonor untuk si A. Itu boleh. Jadi itu diomongkan di awal. Iya, diomongkan di awal. Sehingga kita masuk kategori karantina. Jadi tidak dimasukkan di stok. Jadi darah titipannya orang disimpan di PMI, tetapi ada batas waktunya.
Jadi sesuai dengan perjanjian saya 3 hari ke depan mau ke operasi keluarga aku, saya donor untuk itu boleh. Tetapi begitu lewat ke waktunya itu otomatis langsung masuk di stok umum dan yang mengakses itu sesuai dengan standar kebutuhannya ya. Kalau ada yang sito atau emergensi itu dikasih duluan. Iya. Dan kita layani ini bukan cuma di Makassar tetapi di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur seperti tadi. Dan asas kebutuhan itu berlaku lagi pemirsa di rumah semuanya sekali lagi sesuai dengan priority kebutuhan ya. Ya, Deng Ical sejauh ini usaha apa yang kita lakukan untuk menggalakkan ini masyarakat mau donor? Iya. Ini kan penting juga. Penting sekali Ki. Bagi kami itu sangat penting. Jadi yang pertama kita lakukan itu memang kita pengkaderan langsung ke relawan kita. Jadi kita di PMI itu sebenarnya ada 3 unsur di PMI. Apa itu? Yang pertama itu pengurus. Pengurus. Yang kedua relawan. Yang ketiga staff. Pengurus, relawan, staff. 3 pilar penting pertama, ya? 3 pilar penting. Pertama staff. Staff itu adalah orang yang memiliki kemampuan teknis untuk membantu dalam proses pelaksanaan tugasnya PMI. Nah staff ini boleh dibayar, boleh tidak. Iya, jadi ada yang volunteer, ada yang paruh waktu, ada yang memang staf profesional. Ada beberapa staf seperti Kakak Fitri ini karena ilmu dan kemampuannya itu dikasih jadi staf di PMI dengan bayaran tertentu. Yang dibayar tetapi ya alhamdulillah standarnya belum sampai standar umum lah, masih hidup segan mati ogah. Yang penting sudah bisa makan jalan kote. Iya, ada jalan kote, ada di depan markas juga ada. Tetapi mereka sudah tahu dari awal. Jadi dari awal memang sudah dikasih tahu bahwa standar gaji tak di sini karena kemampuan tak terbatas, cuma masih dibayar kesekian. Alhamdulillah mereka bekerja dengan ikhlas. Yang kedua itu adalah pengurus. Pengurus ini memang tidak dibayar. Jumlahnya sudah sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Tugasnya itu adalah membuat kebijakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh PMI untuk melaksanakan tugasnya tadi. Kemudian yang ketiga ini relawan. Relawan inilah yang menjadi tulang punggung utamanya kita di PMI itu melaksanakan tugas. Ada relawan penanggulangan bencana, ada relawan donor darah, ada relawan diseminasi nilai-nilai kemanusiaan. Adik-adik dari KSR, PMI, perguruan tinggi, PMR. Jadi di tingkat SD ada namanya PMR Mula, kemudian di tingkat SMP itu PMR Madya, tingkat SMA itu PMR Wira, kemudian di perguruan tinggi itu namanya KSR, Korup Sukarela. Kemudian di masyarakat itu ada namanya TSR, Tenaga Sukarela. Tenaga Sukarela. Iya, kemudian ada lagi namanya satu kelompok TSR namanya SIBAT, Siaga Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi mereka lah yang menjadi backbone-nya PMI Kota Makassar dan PMI seluruh dunia sih sebenarnya. Deng Ical, adakah apresiasi diberikan? Ada yang sudah 100 kali donor misalnya, ada apresiasi untuk memotivasi orang lain misalnya? Jadi dari regulasinya Republik Indonesia, yang PMI, yang pendonor 100 kali itu dikasih piagam oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ditambah dengan emas. Jadi 1 tahun pin emas, pin. Iya. Masalahnya karena 2 tahun lebih nih gara-gara pandemi tidak ada. Jadi nanti insya Allah akan kita bikin nanti di November untuk skala Makassar dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk 75 kali itu menjadi ranah PMI Pusat, Ketua PMI Pusat. Untuk 50 kali itu menjadi kewajibannya gubernur setempat. Untuk 50 kali gubernur, untuk kemudian untuk 25 itu untuk menjadi ranahnya wali kota, bupati. Selebihnya itu menjadi PMI kabupaten kotanya. Tapi walaupun dapat penghargaan bukan berarti kalau Rial ya, ini ada kameramen kita Rial karena dengar ada apresiasi mau nyumbang darah tiap minggu, nggak boleh juga kan? Boleh, seperti itu ya. Nggak boleh. Kita paling dapat spesial thank you. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Silakan Dr. Sukma closing statement. 1-2 kalimat yang terpenting bagi masyarakat terkait dengan topik kita. Setetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Silakan Dok. Kepada masyarakat diharapkan jangan lupa mengunjungi PMI Kota Makassar khususnya UTD-nya dan di jalan apa Dok? Di Jalan Kandea. Kandea. Untuk mendapatkan darah yang aman dan berkualitas. Ya, silakan Pak Ketua, closing statement singkat terkait topik kita. Jadi kita mau donor darah itu menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan yang baik. Makanya tadi selain kita di UTD, ada kita bikin gerainya. Ada di Mall Ratu Indah, ada di Mall Nipah. Jadi yang agak-agak malas datang di Kandea, tapi mau bergaul di
mall Nipa nongki-nongki di mall, Deng Dek. Sekalian donor. Sambil ngopi, sambil Iya. donor. Siapa tahu ada mau bawa kode-odo juga di situ, enggak apa-apa, Ji. Iya. Yang penting kita donor, karena kalau kita donor berarti kita sehat, mendeteksi dini penyakit dan gaul sambil membantu orang. Amin. Iya. Amin. Baik, waktu Demikian, kita Kak. cukup. Terima kasih banyak Dr. Hajah Sukmawati, Kepala UTD PMI Kota Makassar. Terima kasih Bapak Dr. Haji Samsul Rizal, MI, MSI, Iya, Ketua terima kasih PMI banyak. Kota Makassar. Iya, Terima kasih Mbak Desi, Mas Rahmat Widodo. Terima kasih Adik Fitriani, IMDkes. Juga teman-teman audiens staf UTD PMI Kota Makassar. Ya. Masih dalam acara rubrik kesehatan. Luar biasa. Terima kasih ya T-Project, Vino, Rio, Dikta ya. Dan saudara, setiap menit terdapat satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Mari kita membantu sesama melalui Parang Merah Indonesia untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah transfusi dan pelayanan sosial kemanusiaan di Indonesia. Setetes darah Anda menyelamatkan nyawa mereka. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Kita jumpa lagi di rubrik kesehatan minggu depan. Saya Diman Ferial, sampai jumpa. Berbagi hanya dirimu paling mengerti. Gagal